Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai larangan vandalisme dalam Al-Quran. Di sini kami akan membahas apa sih definisi vandalisme, kemudian apa perbedaan vandalisme dengan moral, lalu larangan vandalisme dalam Al-Quran itu seperti apa. Ya, vandalisme. Kata vandalisme berasal dari nama puak di Eropa yakni Vandals yang sudah membinasakan kota Roma di tahun 445 Masehi. Kemudian kata vandalisme juga berasal dari kata vandal atau vandalus. Vandal atau vandalus ini artinya adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak yang indah-indah. Pengertian ini mengacu pada perilaku barbar dari suku bangsa Jerman yang menempati wilayah sebelah selatan Laut Baltik antara Visulta dan Oder. Mereka suka merusak dan menghancurkan barang. Sedangkan menurut KBBI sendiri atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme yakni perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, atau perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, vandalisme itu berasal dari kata dasar vandal yang artinya perusak. Kemudian mendapat akhiran isme, maka artinya perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya. Hampir setiap dinding atau tembok di ruang publik kini penuh dengan coretan tidak jelas, bahkan seringkali coretan tersebut kasar. Seperti dalam penelitiannya Difta Wahyu Aji, ia menyatakan bahwa di Klaten aksi vandalisme tidak hanya dilakukan di fasilitas umum, namun tembok atau pagar milik orang pribadi. Tampak seperti pada gambar yakni kereta yang dicoret-coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu termasuk aksi vandalisme. Kemudian berdasarkan motivasi yang mendorong tindakan vandalisme, Cohen itu mengkategorikan vandalisme menjadi 6. Yang pertama adalah akuistik vandalisme, yakni vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan properti atau uang. Contoh dari akuistik vandalisme ini yakni penempelan iklan, poster, spanduk, dan baliho. Kemudian ada tactical vandalisme, yakni vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya itu seperti yang dilakukan oleh Pong Harjiatno. Dia itu menuliskan kalimat jujur, adil, dan tegas di atap gedung DPR. Tujuannya adalah untuk mengenalkan bahwa ideologi mereka itu kejujuran, keadilan, dan ketegasan. Kemudian ada play vandalisme. Play vandalisme itu adalah vandalisme yang dilakukan dengan tujuan menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, tapi tidak bertujuan untuk mengganggu orang lain. Lalu ada malicious vandalisme, yakni vandalisme yang dilakukan karena pelaku mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan pada orang lain, atau dia itu si pelaku merasa terhibur ketika dia menghancurkan properti milik orang lain. Berikutnya yakni faktor-faktor terjadinya vandalisme. Vandalisme itu bisa terjadi karena faktor teman. Biasanya di kalangan remaja mereka mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Kemudian
Vandalisme juga bisa terjadi karena faktor lingkungan masyarakat. Yang ketiga, vandalisme juga bisa terjadi karena faktor keluarga. Remaja pelaku vandalisme itu biasanya berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan negatif. Lalu ada faktor dari media massa juga. Karena adegan negatif dari beberapa film barat itu terkadang mengandung aksi vandalisme yang dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme. Selanjutnya, Mbak Indah. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan antara vandalisme dengan mural. Setelah kita mengetahui apa itu vandalisme, kita juga perlu tahu apa sih kata mural itu. Bahwasanya mural itu merupakan sebuah seni yang menggunakan media tembok. Mural berasal dari kata mulus yang artinya biru. Di era sekarang ini, mural digunakan sebagai media penyampai pesan secara visual. Yang perlu dipahami bahwa penciptaan seni mural ini bukan semata-mata atas dasar kepentingan emosional pribadi dari sang seniman ataupun individu, akan tetapi juga memikirkan kepentingan publik dalam merumuskan penciptaan seni moral tersebut. Dan juga penciptaan seni moral ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar, misalnya di tempat pembuangan sampah. Visualisasinya dapat berupa orang yang sedang menutup hidung, kemudian disertai dengan gambar lalat. Gambar tersebut menandakan bahwasanya tempat tersebut tempat yang bau dan kotor, sehingga orang yang lewat akan waspada dan juga tahu bahwa di situ merupakan sebuah tempat yang bau dan kotor. Mural kaitannya dengan lingkungan. Mural ini berupaya menghidupkan kembali kota-kota yang telah mengalami kerusakan ekologi, seperti cuaca yang panas, banyaknya asap kendaraan, dinding-dinding kota yang sudah tidak terawat, kemudian disegarkan oleh keindahan seni mural yang indah dari aspek visualnya. Mural berusaha menyeimbangkan lingkungan ketika lingkungan tidak lagi memberikan kesegaran bagi panca indera. Bahwasanya dapat disimpulkan perbedaan antara vandalisme dengan moral ini. Jika vandalisme diciptakan biasanya atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti tulisan nama geng untuk meningkatkan popularitas gengnya. Sedangkan moral itu diciptakan atas dasar kepentingan publik dan juga disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Misalnya, gambar mural yang visualisasinya diwujudkan dengan gambar tong sampah dan juga sampah-sampah. Dan juga gambar yang tadi di sekitar tempat pembuangan sampah, contoh visualisasinya orang yang sedang menutup hidung. Kemudian vandalisme juga biasanya berupa coret-coretan tanpa arti yang jelas ataupun penting. Sedangkan mural ada makna yang ini disampaikan di balik dari seni penciptaan mural tersebut. Selanjutnya yaitu larangan vandalisme dalam Al-Quran. Selanjutnya, vandalisme dalam pandangan Al-Quran itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh makalah yang sebelumnya, bahwa vandalisme sama halnya dengan berbuat kerusakan atau membuat lingkungan alam itu menjadi tidak indah seperti sebelumnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia ditugaskan untuk menjaga kelestarian alam, termasuk tidak merusaknya seperti perbuatan vandalisme sendiri. Dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dijelaskan, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut,
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Marogi menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan, baik di laut atau di bumi, akan diperingatkan langsung oleh Allah, seperti dengan adanya bencana alam dan lain-lain. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ayat tadi adalah ayat-ayat tentang kerusakan di bumi. Menurut Buya Hamka sendiri, ayat di atas lebih menjelaskan tentang pengerusakan tanaman. Namun, kasus vandalisme sendiri yang terjadi di banyak tempat, terutama di Indonesia, juga termasuk sebuah kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Bahkan, di masjid sekalipun, yang mana masjid adalah tempat ibadah umat Islam, ada orang yang melakukan vandalisme di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, kecuali dengan rasa takut. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Ayat tersebut menjelaskan tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang yang melakukan perusakan terhadap tempat ibadah, baik itu masjid atau tempat ibadah yang lainnya, termasuk melakukan vandalisme sendiri yang menyebabkan kerusakan pada masjid itu. Lalu, pada Quran Surah An-Nur ayat 36, yang berarti bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Yaitu disebutkan bahwa dimuliakan, bukan melakukan kerusakan seperti yang telah dilakukan remaja-remaja yang sudah kurang akhlaknya. Seperti ayat yang awal tadi juga menjelaskan tentang tidak boleh untuk merobohkan masjid. Bisa juga diartikan sebagai merusak atau menjadikan masjid itu tidak layak pakai. Perbuatan vandalisme sendiri selain mencoret-coret juga melakukan perbuatan seperti merusak atau menghilangkan sebuah fungsi dari fasilitas itu sendiri. Dan banyak sekali vandalisme di dalam masjid yang sudah terjadi. Padahal dalam Islam sendiri diajarkan bahwa sebagai seorang manusia harus memiliki adab dan akhlak yang terpuji. Dan vandalisme adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Sebagai manusia yang memiliki iman, kita dituntut menjadi pribadi yang berilmu dan berperilaku yang baik serta tidak melakukan larangan yang sudah Allah larang. Sekian dari saya. Selanjutnya bisa ditutup oleh moderator. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.